NAD sebagai kontraktor untuk di area gift shop ini. Iya, ini waktu lagi pengerjaan. Ya. Next. Nah, ini dia, ini udah di ganasnya. Jadi udah dicoba dipasang di workshop, dibongkar, dipasang lagi sekarang di ganas sepanjang ini ya, udah kayak rel kereta api. Kayak zaman-zaman Wild West ini bikin rel kereta api. Ya. Nah, ini yang tadi yang nggak kepikiran sama kita adalah ternyata kan dia pakai ini nih, pakai apa namanya? Bukan, bawahnya tuh bukan aspal ya. Oh iya. Paving block. Ketinggiannya itu beda-beda. Konbloknya nggak rata. Jadi itu ternyata nggak apa ya, di luar dari perkiraan lah gitu. Jadi harus diganjel, ada yang gimana caranya untuk supaya bikin rata kan, kalau nggak kan repot. Jadi ini ada adjustment lagi yang sebetulnya terkaget-kaget di sini sih. Dan kita dibantu Pak Hadi Jahja juga ya. Iya, Pak Hadi Jahja sebagai struktur ya. Dia yang bantuin, ini kuat, ini nggak kuat gitu loh. Jadi kita memang banyak sekali yang bantu sih. Next. Nah, ini udah kelihatan kan dari dua sisi ya. Waktu dua sisi, yang sebelah kanan nanti akan pakai anyaman, yang di lantainya tetap pakai kayu. Next. Nah, ini lagi mulai nyusun-nyusun ini nih, gambar-gambarnya disusun dulu, kemudian pelan-pelan ditempel satu-satu. Satu demi satu. Saya benar-benar sangat khawatir ya, karena ini jam 3 sore, yang di bagian sini pembukaan jam 7, jam 3 tuh masih tempel-tempel loh di sini. Next. Nah, ini udah mulai, belum ditempel tapi udah kelihatan nih lightingnya tuh udah nyala gitu. Lightingnya nyala, jadi gimana? Ternyata masih ada adjustment juga. Dideketin lagi, dijauhin lagi, karena kalau terlalu dekat dan terlalu jauh terhadap lampu juga nggak bagus. Next. Ini waktu anyamannya ya. Nah, jadi anyamannya hampir semuanya di workshop, tapi kemudian sisanya masih untuk apa ya, final touch langsung dilakukan di ganas di next. Ini waktu yang ini Monas ya. Iya, ini Monas pas lagi pembangunannya, jadi diangkat seperti itu. Bagaimana kami mengukur ketinggian supaya orang enak melihatnya ke jauh, bagaimana dia ketinggian naik turunnya itu kita coba. Akhirnya ketinggiannya memang paling enak seperti itu. Next. Market sebesar itu sekarang dikemanain, Mas? Marketnya itu sekarang disimpan di Blok M, di tempatnya Pak Daniel Suharya. Dia yang memberi tempat buat market tersebut, tapi sudah diminta oleh Pak Temi, Pak Her Pratama untuk market tersebut menjadi bagian dari Museum Istiqlal. Jadi karena kita udah ada market Istiqlal di situ, jadi daripada dibeli lagi, kata dia, ya udah boleh nggak minta itu untuk dipakai aja ya, soalnya saya juga nggak tahu mau ditaruh di mana sebesar itu ya. Tapi di Istiqlal ruangannya besar sekali, jadi di Istiqlal memang akan digunakan market itu. Tentunya bukan desain saya lagi, mungkin jadi dibongkar di bagian di bagian sayembaranya, karena yang menang adalah Dedi Labo ya, jadi ganti. Tapi ya alhamdulillah lah jadi kepake lagi gitu afternya. Ini apa ya cerita? Ini ya under construction nih, orang-orang udah pada teler gitu. Next. Oh iya, foto ini dokumentasi dari Anton tim kita, jadi sangat lengkap dan menyenangkan lihat lagi. Iya, jadi Anton benar-benar motret dari mulai awal sampai akhir ya, pelan-pelan sebagai dia tim desain, dia juga mendokumentasi satu demi satu gitu. Ini waktu lagi Monas ya? Iya, ini pemasangan market Monas. Bisa dilihat skala orang versus marketnya kira-kira seperti itu. Itu ceilingnya dari Sol yang tadi Mas ngomongin, jadi lightingnya bisa evenly ke semua arah. Iya. Next. Nah, ini ketika udah hampir kelar, ada beberapa orang masih di atas itu ya, lagi pasang-pasang Monas tuh kali. Next. Ini juga lighting ya kalau salah. Ini juga lighting, kalau dilihat dari gambar sketch-sketchnya itu adalah lighting yang gimana titik itu harusnya gimana di lightingnya, yang titik ini gimana gitu loh. Seperti itu kira-kira. Tadi Mas Ang sempat cerita bahwa ada kesalahan untuk pembelian lampu. Iya, lampu itu sebetulnya kami kalau nggak salah mintanya yang 4.000 ya. 4.000 Kelvin. Dan itu ternyata untuk sebanyak itu tidak adanya di Hong Kong. Kemudian
langsung. Import ya, khusus buat proyek ini import. Nah pas datangnya tuh telat terus karena ada apa sih bea cukai segala macam, datangnya tuh baru malam sebelum pembukaan, dan ternyata pas dipasang jeng lain, beda. Apa yang kita minta sama yang dipasang beda, tapi ternyata makin bagus justru, karena untuk nyorot-nyorot itu warna kuning, tapi yang lainnya tuh warnanya jadi putih banget. Itu kayaknya membuat desainnya jadi tambah bagus sih. Untung itu, salah Mas ya. Salah untung kalau gitu. Gitu kira-kira. Next. Nah ini lagi coba-coba lampu ya. Bagaimana itu Pak Hadi ya? Iya, Hadi Komara yang sangat baik hati ya untuk ikutan terjun dan bantu kita gitu. Next. Nah ini yang ruang hitam ya? Iya. Ya jadi yang di ruang hitam juga karena aslinya tinggi, gimana caranya untuk supaya lebih direndahkan ya, karena untuk AC juga itu juga problem, gimana supaya AC-nya tetap dingin. Jadi kita benar-benar cari bahan apa yang cukup transparan tapi juga AC membuat itu tetap dingin. Akhirnya di atas dicat nggak sih? Iya. Akhirnya ditutup kain ya, ditutup kain sih. Ditutup kain tapi udah cukup gelap, tapi AC tetap bisa nembus di kain itu. Next. Nah ini udah mulai ditutup ya, itu juga gimana caranya ngejahit itu kan, karena kalau pakai triplek jadi berat, mahal, jadi ada pakai kain, terus gimana jahit, terus ada yang robek-robek, ada yang waktu itu juga yang orang kain ribut sama orang yang lampunya, ya gitu deh, malam-malam terakhir seru banget. Next. Nah, ini udah mau jadi ya, kira-kira ada di chat segala macam. Next. Jadi kita nggak ganggu bagian atasnya. Nah ini si kerawang-kerawang itu. Jadi kerawang itu disusun 99, kemudian dirangka di oleh BMKK, dibuat rangka supaya ngangkatnya lebih cepat selesai, lebih mudah. Tapi ini udah 9 kerawang itu sebetulnya jadi berat ya, dan itu disusunnya harus acak supaya desainnya tetap. Dan itu ada beberapa yang diwarnain lain, sebetulnya dari 9 atau 10 jenis kerawang yang kita desain, kita kasih masing-masing itu sampelnya satu-satu dengan warna yang lain. Next. Ini waktu lagi mulai pemasangannya di kerawang. Jadi awalnya mau sorot dari depan semuanya, terus akhirnya dicoba-coba dari belakang gimana, terus akhirnya di belakang lebih banyak, dari belakang kerawang, kemudian sisanya yang buat nyorot 9 jenis itu yang dari depan. Jadi sedikit sekali dari depan. Next. Nah ini udah makin tinggi. Next. Nah ini udah tinggi lagi, jadi ini kalau nggak salah 4 meter ya, 4 meter. Next. Ini gimana ceritanya? Ini detik-detik sebelum pembukaan pameran. Ya ini fotonya Davi Linggar yang diambil di Masjid Tulang Bawang yang dipakai untuk sebagai poster. Next. Nah ini juga kita menentukan bagaimana tulisan itu, tulisan judul pameran di situ, kemudian narasi dari kurator juga di sini, bagaimana komposisinya, enaknya di mana. Ya akhirnya kami mengambil tempat di sini sih supaya bisa enak dilihat, dan kalau orang mau motret itu cukup skalanya cukup baik gitu di situ. Next. Nah ini foto-foto, semua foto ini adalah foto dari Davi ya, yang di sini. Yeah. Ini foto ini jadi foto udah disusun dari awal, masuk ke lorong yang panjang ini, lini masa. Next. Ini suasana di lini masa ketika ada pengunjung. Next. Ini suasana Monas. Dari sebelah kanan atau nggak tahu, nggak kelihatan. Sebelah kanan apa ya? Kota Tua. Kota Tua ya. Iya. Oh Kota Tua ya. Next. Nah ini suasana di pameran di ruang utama kota yang lain ya. Kalau nggak salah di kota yang lain. Next. Ini di real bentuk. Next. Ini di yang bahan-bahan apa sebutnya? Material. Next. Kemudian ini yang tadi replika dari kantor kami. Next. Ini foto dari tim ya.
dari tim kantor dan ditambah sama volunteer ya. Iya, volunteer dan kurator. Volunteer, kurator, semua tim lah, tim dari Andra Matin dan volunteer jadi satu, potret kenang-kenangan di ruang utamanya. Next. Ini salah satu suasana di kolam ya, di kolam di ujung sebelah kanan tuh ada kalau kelihatan ada cermin ya, cermin yang kami harapkan cermin itu tadi lurus sih, tapi kayak pakai stainless steel ternyata pleot-pleot gitu. Ya tapi ya udah lucu-lucuan aja, nggak apa-apa juga. Next. Nah ini waktu lagi pembukaan ya, pembukaan. Yang paling kanan atas tuh sebenarnya waktu press conference ya. Iya. Kita dibantu oleh Toto sebagai salah satu sponsor utama. Iya, sponsor utama yang memang ya cukup lumayan besar ya nyumbangnya ya. Terus bantuannya juga sangat. Itu di gedung Toto juga. Di gedung Toto ya, press conference-nya. Kemudian yang kiri bawah pas saat pembukaan pameran. Nah, sebenarnya kita juga sangat beruntung karena Mas Ari Indra menawarkannya untuk jadi abang tamu. Iya, nah itu juga senang sih waktu itu Mas Ari Indra, prinsipalnya Abodai bilang, kami bantu-bantu apa nih, kata gitu. Bantu apa? Saya bilang apa deh? Ya udah tak jadi abang tamu aja, kata. Boleh nggak saya abang tamu? Ya udah boleh Mas. Jadi ada beberapa orang ya jadi abang tamu. Ada Farid Mas Duki dari Hadi Prana, ada Heru ya dari HMP, ada Mas JJ dari Jeffrey Budiman Green, ada Mas Nur Zaman prinsipalnya Arkonin, ada Yoga dari Yoga, kemudian ada Mas Yari dari Hub, kemudian ada Sofi, Dite dan Anggi dari kantor sendiri. Jadi itu yang waktu itu jadi servant untuk ngantar-ngantar tamu ya, VIP. Kemudian yang datang juga ada waktu itu Menteri PUPR, ada Mas Anies Baswedan, ya, terus ada Ibu Sri Mulyani, terus dan Pak Anas yang menemani saya untuk membuka pameran ini. Terima kasih banget oleh Pak Anas yang datang jauh-jauh dari Banyuwangi. Ya, ini kira-kira mungkin pas lagi rame-ramenya ya. Yang atas adalah pas acara kampus. Oh ya, di atas kita juga mengundang beberapa kampus ya, ada UI, Unpar. Sebenarnya sangat banyak sih yang kita undang ya, tapi mungkin karena keterbatasan dana dan waktu ya, jadi nggak semua yang datang, tapi yang datang tuh UPH gitu ya. Dari luar kota juga banyak. Iya. Yang pasti belum PSBB itu, rapat-rapat itu. Iya, rapat-rapat. Ya ini sebetulnya kami beruntung sih karena memang kebayang kalau bisa diundur atau jadi tahun ini mungkin pameran next. Juga ada acara talk yang disebutnya apa? Perihal Talks, sebutnya relation ya. Ya, kami juga mengundang beberapa pembicara-pembicara luar, ada Kazi, salah satu penulis buat di GA tentang Luikan di Bangladesh, ada Marina Tabassum yang juga menang di Aga Khan Award ya, untuk masjidnya. Terus kemudian ada siapa namanya? Ada Vin dari Bangkok, dari Thailand. Terus siapa lagi? Ada Sukamoto ya. Sukamoto itu mungkin dikenal dari Atelier Bowo. Kemudian Shirley ya. Shirley itu adalah moderator yang sekarang jadi kurator di M+ Museum di Hong Kong. Ya kalau lihat dari gambar itu juga ada almarhum Mas Juhara ya. Sama ada Dani Wicaksono sebagai dan Andi sebagai kurator. Oke, next. Nah ini afternya adalah kami barang-barang ini disempat hampir 9 bulan atau 10 bulan di galerinya di ruangannya Pak Dani Suharya ya. Kami nitipkan di sana bebas. Bahkan dia juga sebetulnya menawarkan kalau mau pameran lagi di sini juga bisa, dan sebetulnya memang tempatnya cukup. Cuma kami udah nggak ada energi lagi, udah capek banget. Jadi kita sangat terima kasih sama Mas Daniel ya. Gitu. Next. Ini adalah foto-foto market setelah pameran sebetulnya ditayangkan ditampilkan di kantor Andra Matin ya ini sih. Next. Apa ya? Oh udah. Ya yang terakhir mungkin movie ya.
Ya, Mbak Vera, silakan. Kita nonton film kan Mas ya? Ya, Ya. menitan ya kayaknya.
Yes. Aduh, kami terbuai nih sama karya-karya Mas Aang nih. Kalau diterusin kita bisa sampai ke kondisi alfa ini. Ini ada yang dari pameran ini ada yang menarik sama menggelitik karena Mas Aang setia dengan 1/200-nya sampai ada satu desain waktu awal Mas Aang masih awal sebagai arsitek itu ada rumah kos yang kita melihatnya harus dengan Suryakanta dengan kaca pembesar. Iya, itu rumah kos kayaknya waktu awal karya ya. Ada salah satu teman dekat, dia dulunya sangat terkenal untuk bikin 3D ya, 3D rendering. Nah, ada satu tanahnya dia sebelum dibangun rumahnya, dia bilang sementara boleh dia bikin kos-kosan gitu. Karena kan banyak yang di sektor 7 gitu, ini di Bintaro ya, sektor 7 kan banyak orang kantor gitu. Jadi cukup nih kalau bikin 5. Jadi saya masih ingat biayanya itu 21 juta. Tahun berapa itu, Mas? Ya? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000, mungkin 2001 gitu ya, 2002. 21 juta harus cukup buat bikin ada 3 kamar kos, 1 kamar mandi, kemudian 1 dapur gitu loh. Nah, jadi buatnya semuanya pakai rangka baja buat di atapnya. Itu dipisahkan dengan selongsongannya, kemudian selongsongannya supaya murah pakai bilik, dan pintunya pakai multiplex yang memang multiplexnya juga nggak dipotong gitu, apa adanya gitu. Jadi pasang situ, bahkan engselnya pun kita bikin sendiri gitu kira-kira. Ya menarik sih kayaknya buat saya. Makanya itu juga waktu ngeliat proyek itu Dani dari kurator, ini harus ada nih katanya, biar nanti disandingkan dengan Monas yang gede gitu. Terus idenya Anton untuk pasang itu ya, kaca pembesar ya. Dani gitu kira-kira. Awalnya saya melihat orang ini pada ngelihat apa dengan kaca pembesar itu. Oh, ternyata ada market yang tetap 1/200 gitu. Kalau misalnya skalanya lebih besar, kasihan Monas ya nanti ya. Mentok. Iya, Monasnya gimana tuh? Itu Monasnya juga udah mati-matian, tapi nggak cukup. Jadi kita coba-coba geser di gambar kan, geser yang ini, bagian ini potong aja, bagian ini potong aja. Oh jangan ya, ada setengah sampai, wah, cari-cari gimana pasnya gitu ya, baru dibikin market. Nah, saya juga mau ucapkan terima kasih ya ke Mas Hedi yang bikin hampir seluruh market ya dari kantor saya. Itu emang luar biasa sih Mas Hedi, orangnya ajaib ya, dia yang bikin market, dia orangnya diem, dia jarang banyak ngomong tapi kerjanya tuh luar biasa. Jadi market 1/200 itu kira-kira mungkin sekitar bisa 70%-nya ya dibuat oleh Mas Hedi yang kecil-kecil, tapi sisanya yang gede kita dari luar ya, outsource. Tapi Mas Hedi yang bikin di kantor itu Mas Hedi. Baik Mas, sebelum dibuka forum tanya jawab, kita seruput kopi bareng-bareng dulu Mas. Siap. Seruput kopi bareng-bareng. Ya, teman-teman, mari kita ngopi dulu. Ya. Link pertanyaan sudah dibuka, silakan. Saya izin dulu. Ya. Mas Tommy, untuk saya ada 2 lagi yang saya lupakan ucapan terima kasih. Satu ke Ais. Monggo, silakan. Ais Tiara yang memilih memilih postcard dari semuanya, dari foto-foto saya dibuat jadi postcard, kemudian ditaruh di situ sebagai merchandise ya. Jadi kalau saya siapa yang suka, dia bisa ngambil postcard tersebut gitu ya. Terus begitu juga Pak Nizar juga, dia sebetulnya yang punya Kerawang itu. Pak Nizar tuh yang punya Kerawang itu, dia kalau nggak salah, saya lupa, kalau nggak salah sih kita hampir gratis ya dari Pak Nizar, semuanya pokoknya buat Pak Andra lah gitu. Jadi dia bikinin khusus buat itu ya. Sama ini Sita yang bantu kita di buku. Jadi ini saya mau, sebelum tanya jawab, ini buku pamerannya perihal Andra Martin, kelihatan nggak ya? Nah ini udah tersedia, sebetulnya sebagian udah tersedia, dan udah yang kemarin pesen
udah dapat semua, tapi batch yang kedua akan datang hari Senin ini dan kita akan siapkan di Tokopedia. Jadi siapa yang tertarik untuk melihat proyek-proyek di perihal bisa beli di sini. Ini berapa, 540 halaman dengan 42 proyek. Jadi setelah kami diskusikan lagi kan di pameran itu ada 49 proyek. Kemudian kita mengurangi jadi tinggal 42 proyek yang ada di sini. Itu aja sih tambahan dari saya. Soalnya kemarin masih belum. Kemarin masih revisi. Ini udah. Sekarang udah ya. Oke. Ya. Saya sampaikan pertanyaan, Mas Aang. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari YouTube dari Samsul Rizal. Sore Mas Aang, sebagai yang sering mengikuti pameran, apa sih perbedaan penyelenggaraan pameran di Indonesia dengan di luar negeri? Baik dari persiapan, kurasi, sampai ke penyajiannya. Terima kasih. Langsung ya? Ya, langsung aja Mas. Kalau terus terang kalau untuk persiapan saya nggak punya gambaran ya, nggak punya. Walaupun lihat sebagian waktu di Venice Biennale, lihat bagaimana persiapannya sangat profesional. Tapi saya pikir bedanya apa ya? Mana bedanya? Yang saya lihat sih sebenarnya dari budget ya. Pameran di kita kadang-kadang budgetnya mungkin nggak semewah dari pameran di luar gitu loh. Jadi sehingga apa yang ditampilkan juga jadinya nggak sebaik dari yang di luar. Kemudian yang saya lihat juga kalau pameran ini kita ngomong konteksnya pameran arsitektur ya. Pameran arsitektur di Indonesia itu jarang yang melibatkan graphic designer yang benar gitu loh. Jadi font, kemudian tulisan judul segala macam itu kadang-kadang juga nggak sebagus di sana gitu loh. Kalau di negara-negara maju mereka tulisannya sederhana tapi sangat efektif ditaruh di mana seperti itu sih. Grafik. Kemudian yang ketiga mungkin yang saya pikir lighting juga pengaruh gitu. Jadi banyak pameran-pameran arsitektur di kita yang sebetulnya lightingnya nggak sebaik di pameran-pameran yang sangat profesional di luar. Lighting juga tadi bagian dari yang cukup mahal adalah sebetulnya dari lighting ya, bagaimana menggunakan lighting yang proper. Jadi sebenarnya memang kalau misalnya keadaannya sama, maksudnya uangnya ada, lightingnya bisa disupport, kemudian segalanya sama, keadaannya saya rasa bisa mungkin ya, bisa setara dengan yang di luar. Tapi memang balik lagi terakhir adalah graphic designer memang penting banget sih untuk jadi partner di pameran. Oke. Ini pertanyaan dari saya. Di zaman digital, di zaman medsos seperti sekarang, apa masih perlu pameran fisik, Mas? Kalau ditanya kalau sudah lewat pandemi ya gitu. Kalau ditanya balik ke Mas Tommy, apakah Mas Tommy merasa perlu apa nggak pameran? Jadi dibalikin itu. Ya, benar, kayaknya tetap masih perlu nggak sih? Kalau menurut aku tetap masih perlu sih. Bagaimana kita sebetulnya menyentuh, bagaimana merasakan tekstur, itu tetap beda ya. Kalau pamerannya virtual maupun pameran yang langsung sih, tetap aja manusia tetap ingin sesuatu yang real. Gitu. Ada interaksi. Ada interaksi, ya. Oke. Selanjutnya dari Jamal Malik melalui Zoom. Untuk pengerjaan pameran total berapa hari dan untuk memulai pameran, mengingat besar sekali area yang dirancang dan hasilnya bagus sekali. Mas Aang atau Mbak Anggi yang mau menjawab? Ya, tadi kita sempat bahas sekilas, Mas Tommy. Jadi yang untuk uang pertama kita cuma dikasih waktu 3 hari sebelum pembukaan untuk mulai kerja. Kalau dari persiapannya dari awal, dari mulai konsep?
Oh, kalau dari konsep sih kita udah hampir setahun sebelumnya sih. Ya, jadi itu diskusi terus-menerus bersama kurator, Mas Aang dan tim pameran gitu. Tentang apa yang mau ditampilkan, terus salah satunya tadi karena ini lokasi di Galeri Nasional, maka kita akhirnya fokus terhadap bangunan-bangunan publik dan bukan bangunan privat atau misalnya yang apa ya, yang populer. Yang populer gitu, lah, makanya kita nggak menampilkan misalnya Potato Head Beach Club gitu, kita nggak tampilin gitu, karena bukan itu sasarannya lebih ke arah bangunan yang lebih publik ya, yang bisa ya, kayak gitu. Kalau untuk yang di luarnya seperti yang bangunan yang panjang itu, lini masa itu kami dapat waktu sekitar 5 hari ya, 5 hari. Tapi sebetulnya untuk pengerjaan di workshopnya itu kira-kira mungkin sekitar hampir sebulan ya, di workshopnya dimatangkan, kemudian baru dipindahkan gitu ke ruang pameran tersebut gitu. Ya, saya sih membayangkan gitu, pasti melibatkan orang banyak sekali, jadi sifatnya seperti kolosal gitu ya. Iya, betul. Baik, selanjutnya saya balik lagi ke YouTube. Oh, ini pertanyaannya di luar konteks pameran, tapi nggak apa-apa ya Mas ya. Sore Mas Aang, ini dari Adi Aryoko. Dalam 20 tahun berkarir, pernahkah mengalami clash dengan pemberi tugas? Dalam hal ini, pemberi tugas tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan proyek tidak terbangun. Terima kasih. Proyek tidak terbangun sih banyak ya, makanya ada pameran bentuk gitu. Kalau clash ada beberapa kali sih, ada yang saya pernah diberhentiin ya, diusir, nggak boleh lihat kita lagi karena waktu itu kita punya kesalahan menggambar lighting kalau salah, terus mereka marah. Terus udah gitu ada lagi yang kami mengundurkan diri karena memang akhirnya kita udah nggak sepaham lagi, jadi mengundurkan diri dengan baik-baik ya. Akhirnya ya dengan baik-baik tetap masih temenan, tapi oke, kita nggak ikutan lagi. Terus yang nggak dibayar terutama terjadi waktu 5 tahun pertama ya kayaknya ya. 5 tahun pertama berkarir itu sih, iya sih banyak sih yang kayaknya sama aja ya, derita arsitek itu sama. Oke, berikutnya dari Humairoh Razak. Sore Mas Aang. ya. Nah, hal apa yang paling penting untuk ditanamkan pada calon-calon arsitek masa depan? Apa ya? Ya harus banyak sih, harus memiliki karakter yang baik, karakter kalau bisa karakter yang memang bisanya khas dari karakter iklim tropis salah satunya. Kemudian ya bangunannya juga hemat energi, konteksnya sama lingkungan juga jangan sembarangan gitu. Mungkin salah duanya itu kali ya. Mau belajar. Jadi kalau lulus tuh emang sebetulnya belum ada apa-apa aja lah. Kalau bisa magang dulu. Gitu sih. Oke. Dari YouTube, Anton Suhardianto. Mulai umur berapa sih sudah mendesain secara profesional, Mas? Arsitek itu ada pensiun nggak sih? Arsitek sebetulnya kalau saya nggak ada pensiun sih kalau menurut saya. Semampunya dia mendesain, bahkan siapa ya, Oscar Niemeyer pun masih mendesain di umur 90-an ya, jadi kayaknya masih bisa aja. Jadi nggak perlu harus takut gitu udahan gitu, kecuali mungkin kalau kita jadi staff di suatu biro mungkin baru kita pensiun, tapi sudah itu kita bisa jadi arsitek freelance juga sih, sebisanya gitu. Tadi pertanyaan yang lain apa ya tadi? Yang mana, Mas? Nah, tadi sebelum pensiun ada lagi sih. Oh, sebentar. Sebelum pensiun itu mulai umur berapa, Mas, mendesain secara profesional? Oh, iya, jadi waktu ini masing-masing orang beda-beda ya. Tapi kalau misalnya memang
saya anjurkan kalau memang fresh graduate sebaiknya mungkin magang dulu, mungkin minimum 2 tahun. Setelah itu baru mulai jadi seorang profesional. Itu pun kalau buat saya sih nggak cukup. Saya sendiri baru mulai mendesain secara profesional itu sebetulnya, maksudnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu setelah umur 36 tahun. Jadi 36 tahun. Umur saya 36 tahun itu saya mendirikan biro arsitektur gitu. Kayak gitu. Oke. Lalu dari Fajar Sani di YouTube. Sore Mas Aang, sering nggak mendapatkan proyek-proyek yang notabene lahannya kontur? Bagaimana memperlakukan kontur tersebut agar bisa menyatu dengan karakter desainnya? Beragam ya, jadi nggak ya ada jadi bangunannya misalnya jadi panggung atau bangunannya justru ditenggelamkan, tergantung dari konteks sama tergantung dari, karena kalau ditenggelamkan tentunya kan masalahnya jadi banyak ya, jadi ada budget karena harus, tapi mungkin idenya apa, outputnya jadi luar biasa gitu, tapi kalau jadi panggung juga seru gitu, atau sebagian panggung atau ditenggelamkan gitu, tapi intinya kalau berkontur itu bagaimana sesedikit mungkin untuk cut and fill kalau saya ya, jadi supaya bukan membiarkan tapi sesedikit mungkin kita berusaha untuk lahan itu nggak terlalu diganggu gitu. Itu sih tanggapannya. Oke. Ada yang nanya juga link Tokopedia untuk bukunya Mas Aang apa ya? Nanti mungkin habis dari sini baru saya dibuka Instagram saya kali ya. Oh ya. Atau Instagram Andra Matin ya. Untuk Arga Praguna, silakan mampir ke akun Instagramnya Andra Matin. Atau Perihal ya, Perihal Andra Matin. Oke. Kira-kira sore ini bisa dilihat. Baik. Apakah dari Dwi Sasmito, apakah Mas Aang punya rencana untuk mengadakan pameran ketiga berarti ya kalau solo exhibition ya? Belum ada sih, capek banget. Baru selesai Mas ya. Lalu apa sih yang memotivasi Mas Aang untuk memilih jalur monokromatik, hitam, putih, abu-abu? Ada ciri khusus yang membuat Mas Aang seperti itu? Lagi bisa jawab. Mungkin penekanannya lebih ke ini sih, bahwa seperti yin and yang kah, hitam putih. Mungkin arsitektur dari Andra Matin ingin ditampilkan sesubtle mungkin, sesubtil mungkin gitu, Mas, supaya akhirnya kita bisa jadi background dari pengisi atau penggunanya. Dan lagi pula sebenarnya untuk menikmati space lebih menyenangkan di ruang yang subtil tersebut. Mungkin ada yang boleh tambah? Ya, jadi kan kita bisa apa ya? Kita bisa memilih sebetulnya. Ada form itu kan bisa ditampilkan dengan macam-macam. Tapi kalau misalnya form itu ditampilkan tidak berwarna, orang akan bisa lebih menikmati form itu lebih clear ya, lebih jernih dibandingkan dengan berbagai macam bentuk gitu loh. Jadi sebetulnya itu sih salah satunya itu. Baik. Semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Dari YouTube, selamat sore, izin bertanya, di dalam pameran perihal, ruang manakah yang paling banyak mendapat apresiasi dari pengunjung atau dari Pak Andra Matin sendiri? Minta dijelaskan alasannya. Terima kasih. Mana ya?
Mas sambil Mas Aang berpikir, aku mau menambahkan informasi atau mengoreksi sih. Jadi si ruang yang utama itu kita diberikan waktu kira-kira 5 hari. 5 hari. Aku udah contekan ya. Ya, gedung yang utama tuh 5 hari. Kemudian gedung yang kiri yang tadi Mas Aang cerita yang ada kantor-kantoran. Ya, itu 7 hari. Kemudian kalau lini masa itu paling lama 14 hari karena kaitannya di pameran sebelumnya. Jadi pameran sebelumnya tuh udah bisa selesai. Ya, mungkin aku sambungkan. Apa ya makanya? Favorit. Iya, favorit nggak dari orang-orang yang paling suka. Yes. Titipan barang mungkin Mas Kak? Sebetulnya masing-masing orang punya ini sendiri ya. Jadi kalau lihat yang paling menyenangkan buat saya sampai dari minggu ini pun masih ada yang posting tentang pameran perihal. Ini udah hampir setahun ya. Hampir setiap minggu itu minimum dua orang yang tag saya, dia motret di perihal kemudian tag saya gitu. Jadi sampai sekarang pun masih ada dan itu beda-beda gitu. Tapi yang memang bisa kalau bisa diinin ya. Salah satunya mungkin si itu yang pakai kaca pembesar. Itu terus udah gitu yang kedua koridor yang dipanjang, ya koridor panjang yang lorong. Terus kemudian yang tiga yang ruang kerawang ya, yang tinggi. Itu mungkin salah satu yang favorit untuk difoto ya. Mungkin di ruang hitam juga ada yang suka kali, tapi susah motretnya. Susah motretnya mungkin. Kelihatannya itu sih yang memang. Kalau buat saya, kalau ditanya saya, kalau saya nggak bisa memecah satu-satu, kayaknya buat saya keseluruhan itu ya saya suka gitu, karena bagaimana merancang sesuatu yang unity ya, semuanya tuh nggak ke sekat-sekat gitu loh. Bagaimana merancang dari satu ruang ke ruang lain, prosesnya gimana, kayak misalnya dari ruang dari ruang yang ada buku-buku itu, publication dan e-trip segala macam, ke ruang yang terakhir itu kita belok dulu kiri, kemudian kita lorong lagi, kemudian baru kebuka ada satu ruang yang besar yang ada meja bulat ada. Kemudian di ujung itu paling ujung kami tulis semua nama-nama staff ya, nama-nama staff yang memang pernah kerja dan masih kerja di kantor Andra Matin gitu. Jadi masing-masing tuh memang kami desain punya punya spesialitas sendiri lah masing-masing supaya pameran ini menjadi berkesan gitu sih. Ya. Makanya kita memang jadi perlu kurator ya. Kalau enggak nanti sama Mas Aang dimasukin semua tuh di situ berarti karyanya ya. Oh enggak mungkin. Enggak mungkin sih. Saya sendiri bukan orang yang maksimalis. Jadi kalau kuratornya dalam hal itu pastinya enggak. Tapi mungkin kalau kuratornya misalnya teksnya, bahasanya kayak gimana gitu, pasti saya iya, karena saya berbahasa jelek banget. Tapi kalau tentang estetik, saya rasa saya punya percaya diri bahwa nggak mungkin saya jajal-jajalin. Makanya kenapa ada lorong di luar itu, karena memang buat saya nggak mungkin semuanya dimasukin dalam satu tempat gitu. Ya. Oke, berikutnya ada dari Sigit Vendrianto. Sore Mas Aang, dari semua karya-karya selama 20 tahun ini, karya yang mana yang memuaskan bagi Mas Aang sepenuhnya? Nuhun. Pusing. Sama aja berarti Mas ya? Perlakuannya sama ya? Beda-beda. Iya, beda-beda sih, kepuasannya beda-beda. Tapi sebenarnya mungkin kalau boleh jujur, bukan ini, tapi salah satunya adalah rumah saya sih. Karena buat saya itu mempunyai keberanian untuk berbuat, karena itu kan rumah kan hunian sendiri ya, dan keluarga. Terus udah gitu gimana kita mengalaminya, tapi keberanian untuk mengambil satu posisi di mana sebetulnya nggak lazim di rumah pada umumnya, itu mungkin
yang saya rasa itu buat saya satu keberanian yang taruhannya adalah sebetulnya arah dari keluarga saya nanti bisa berubah nggak ya gara-gara arsitektur gitu sih. Oke, sebelum dilanjutkan, tolong rekan-rekan menghidupkan kameranya karena untuk keperluan publikasi. Rekan-rekan di Zoom. Ya, jadi kelihatan semua, Mas. Yang IAI Banten belum tuh. Mas Ang, ini satu lagi dari Azril. Nah, itu kelihatan tuh baru. Mbak Vera, maaf ya. Ya. Azril Apriansah, belakangan Mas Ang mulai menggarap proyek pemerintah, baik nasional maupun daerah. Pengalaman yang menarik, perbedaan klien swasta dan pemerintah itu seperti apa? Pemerintah tuh anggarannya tertentu ya, dan kadang-kadang terburu-buru gitu loh. Jadi bagaimana mensiasati desain yang tetap masih bisa diterima dan baik dengan anggaran yang ketat dan budget yang ketat gitu loh. Itu sih mensiasatinya sebetulnya seperti itu gitu. Ya saya rasa mungkin salah satunya itu ya. Yang utamanya ke budget sebenarnya. Iya, budget sih. Apa namanya, kendala standar. Kendala budget, dan memang di proyek pemerintah itu yang sukar juga untuk dicapai adalah sebetulnya kerjaannya kadang-kadang juga susah untuk rapi. Yeah. Kemudian tingkat detailnya juga kadang-kadang juga direduksi karena budget gitu loh. Jadi memang sebetulnya jadi kalau istilahnya kalau bikin waktu itu saya ingat waktu saya pernah bicara di Swiss, itu ITH Zurich, itu salah satu yang nanya adalah si Momoyo, arsitek, salah satu prinsipalnya Atelier Bowo. Dia bilang, Pak Andra gimana bisa ngatur ini ya Pak, desain yang baik untuk proyek-proyek pemerintah, kata dia gitu. Terus saya bilang, ya kan yang kamu lihat foto saya, terus udah gitu kan fotonya kan dari jauh, jadi kayak kamu lihat bulan aja cantik, tapi sebenarnya kalau dekat-dekat sih seperti itu. Geradakan bulannya. Geradakan gitu. Tapi kenapa diambil proyek pemerintah sebetulnya buat saya kayak punya panggilan ya buat kita sebagai arsitek Indonesia, kalau bisa kontribusi di proyek pemerintah dan menjadi desainnya yang bagus gitu loh. Nggak tahu, itu panggilan aja sih kayaknya. Ya. Baik, selanjutnya dari Emmanuel Wicaksono. Selamat sore, saya ingin menanyakan apakah ada perbedaan penekanan dalam mendesain kualitas ruang pameran yang sifatnya temporer dengan kualitas ruang pada bangunan. Menarik. Enggak sih akhirnya. Iya. Akhirnya hampir nggak ada sih. Sama aja akhirnya ya. Akhirnya sama ya. Sama sih. Bagaimana kalau pernah zaman dulu, saya nggak tahu Mas yang barusan nanya tuh umur berapa ya, tapi kalau zaman dulu pernah masuk ke gedung 28, itu kan pameran yang tetap ya, yang sekarang udah jadi showroom. Yeah. Itu dengan pameran itu pasti ada miripnya gitu, bagaimana kami mengatur sequence, bagaimana ada yang besar, kemudian ada yang lorong, ada yang sempit, ada yang buka di kiri, buka di kanan, ada yang makin meninggi, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang bayangan gitu. Itu memang hal kekayaan itu yang diulang gitu loh. Hal itu diulang di pameran yang tetap gitu loh. Ataupun temporer, sama sih. Sama. Mungkin kalau dalam kasus perihal sih Mas, akhirnya memang kita tahu bahwa itu adalah temporer. Jadi dengan demikian kita harus memikirkan bagaimana sustainability. Artinya material itu bisa dipakai lagi untuk apa gitu. Yang dari cerita, jadi multiplex sebisa mungkin nggak kita potong-potong supaya nanti bisa dibongkar lagi. Ya, seperti penuturan Mas Ang waktu itu, triplex itu akhirnya diambil lagi
karena sifatnya pinjaman ya Mas ya? Iya, sifatnya pinjaman. Jadi triplex diambil lagi, kemudian lighting juga, lampu-lampu juga masih bisa dipakai lagi. Semua apa tuh adaptor ya, adaptor dari LED juga diambil lagi. Kemudian apa ya? Rata-rata sebetulnya diambil lagi sih, kecuali yang tersisa adalah maket dengan stallnya ya, dengan pedestalnya, gitu. Iya, kemarin saya sempat mampir ke studionya Mas Aang, ada tempat baru untuk memamerkan market-market yang dari sana, Mas. Beruntung saya sudah lihat duluan. Iya, itu salah satunya bisa ditampilkan kembali. Lalu dari Peter Antonius, perbandingan biaya dari sponsor berbanding dengan biaya pribadi, itu bagaimana menjelaskannya, Mas? Dalam khusus di pameran? Iya, dalam konteks perihal sepertinya nih. Konteks perihal, bentar. Iya kan ya. Mungkin maksudnya gini ya, dengan bahasa sederhana, kita 30% lah kayaknya, sekitar 30% oleh biaya sendiri, sisanya oleh sponsor. Tapi juga sponsor itu tidak semuanya menyumbang dengan uang. Ada juga yang kayak misalnya BMKK itu, dia nyumbangnya adalah membuat si instalasi yang panjang itu dengan material yang dia pinjamkan gitu. Atau jadi bukan uang tapi sebetulnya materialnya dia sumbangkan, kemudian LIM juga gitu ya. Iya. Dari BioLiving juga material dikasih gitu, tapi bukan berupa uang. Yang dari uang itu cuman kalau nggak salah paling besar dari Toto ya. Iya. Yang lainnya sebetulnya lebih ke arah bahan-bahan sih. Atau makanan gitu. Ada yang dia kayak ada dari apa tuh namanya? Dari Mahakam ya. Iya. Grand Mahakam tuh nyumbang makanan gitu, atau dari Sederhana gitu loh, atau dari teman kita Faisal malam-malam nyumbang makanan gitu. Mas JJ juga ya. Ada makanan. Jadi macam-macam sih. Nyumbangnya macam-macam. Dari Bu Juven kan lampu ya dipinjemin semuanya gitu. Hadi Komara dari intelektualnya dia datang untuk nyumbang itu. Hadi Yahya juga dari struktur juga intelektualnya yang nyumbang gitu. Kayak gitu sih. Ya. Ini dari Sodik Awuna. Ini bukan bertanya sih, dia memberikan pernyataan. Hunian dari Pak Andra Matin memang sangat unik, sekaligus homey. Saya pun takjub waktu itu saat lihat di salah satu acara TV. Dapat apa namanya? Dapat pujian ya, Mas. Mas Aang takut nggak sih dimusuhin sama produsen cat tembok? Enggak, karena kan kita pakai cat warna. Bukan, karena beberapa desain Mas Aang kan telanjang gitu ya, memasang material itu apa adanya dengan karakter material itu sendiri gitu. Warna putih masih kita cat, warna semen juga cat gitu kan, warna hitam juga cat, tinggal warna-warni aja sih. Ini pertanyaan itu kok, pertanyaan guyon Mas. Masa cuma dimusuhin sama produsen cat ya. Baik, kita sudah hampir di penghujung acara ini. Mas Aang mau menyampaikan apa ke audiens atau Mbak Anggi? Silakan. Apa ya? Ya saya berharap sih ada satu pameran lagi. Saya diharapkan sesudah COVID ya, pameran yang lain gitu, pameran yang juga menarik, yang bisa juga dapat menginspirasi gitu, sehingga ya mungkin ini challenge-nya aja kan, bagaimana kalau pamerannya juga jangan di Galnas lah, tapi di kota Tangerang gitu, di Banten gitu, di AI Banten kayaknya bagus banget gitu, ada pameran misalnya di Diandra apa di mana Diandra ya yang namanya. Jadi pameran yang diprakarsai sama IAI Banten gitu yang juga bagus gitu. Siap Mas, dipertimbangkan, saya usulkan ke pengurus. Ya yang lainnya sih saya benar-benar terima kasih untuk diundang di acara ini, mudah-mudahan share-nya juga bermanfaat.
Kemudian juga mudah-mudahan juga masih ada beberapa yang mau pesan buku juga masih bisa, karena kita sekarang itu kita cetak 1.000 ya. Iya. Kami cetak 1.000 dan yang udah kemarin udah pesen itu udah hampir 500 ya. Maksudnya 500 itu udah habis. Jadi mungkin tinggal 500 sisanya gitu. Kalau memang ada yang masih mau ya nggak banyak sih 500 menurut saya. Berapa rupiah Mas? Bisa diinfokan ke 800 ya kayaknya sekarang. Dulu tuh waktu awalnya 700, sekarang jadi 800. Dengan tebel 544 halaman. Baik. Mbak Agi mau ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih banyak untuk IAI Banten untuk acara ngopi sorenya yang seru banget. Yang seru banget. Nih. Thank you. Baik, terima kasih Mas Aang, Mbak Anggi, bincang-bincangnya di ngopi sore. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, keamanan. Amin. Sampai pandemi berakhir. Teman-teman yang ada di Zoom atau di YouTube, terima kasih juga sudah mampir di ngopi sore 5.0 IAI Banten. Saya serahkan kepada pembawa acara, Mbak Nindya, silakan. Ya, terima kasih Bung Tommy yang telah memandu keseruan acara sore ini. Dan tanpa terasa, kita tiba di akhir acara. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir di acara Ngopi Sore yang kelima. Hingga saat ini, acara via Zoom dihadiri 70 peserta dan 171 viewer via live YouTube IAI Banten. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah hadir, pastikan untuk mengisi link presensi pada chat Zoom atau chat live YouTube IAI Banten untuk mendapatkan sertifikat elektronik Ngopi Sore 5 yang akan dikirimkan melalui email. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua, kami atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Ferawati dan Leonardo sebagai host, Peter, Libradi, Enda Safera sebagai tim kreatif, Bung Tommy sebagai penanggung jawab acara dan moderator, saya, Nindya Mahesa Putri, selaku pembawa acara, kami pamit undur diri. Tidak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada Boris Simanjuntak, yang telah membuat acara Ngopi Sore menjadi lebih hidup dengan lagu ciptaannya. Terima kasih tak terhingga kepada narasumber. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Aang dan Mbak Anggi. NGOPI SORE Ngopi Sore.